Nah, Bismillah ya kakak-kakak semua. Di sini Kak Menda mau sharing supaya kita itu sadar ya. Ternyata waktu kita ini sangat terbatas dan limit ya. Kita akan belajar bareng-bareng tentang life is choice ya. Life, hidup itu adalah choice pilihan ya. Apakah kita mau jadi ordinary yang biasa atau menjadi yang extraordinary yang istimewa? Nah, gimana caranya supaya kita bisa jadi istimewa? Ya, maka kita benar-benar nanti akan mempelajarinya secara mendalam. Ya. Nah, ternyata Masya Allah, ya, extraordinary di sini itu adalah ketika kita ya benar-benar menjadikan Allah, Rasulullah, dan juga Al-Quran ya, itu sebagai petunjuk kita. Ya. Sehingga kalau kita, Masya Allah ya, kamu udah berpikir kayak gini, ternyata ya, bulan terbaik adalah bulan Ramadan karena ternyata di situ diturunkan Al-Qur'an. Ya. Nabi terbaik Nabi Muhammad karena beliau membawa Al-Qur'an. Jibril malaikat terbaik karena dia mengemban Al-Qur'an diturunkan untuk Muhammad SAW. Maka dari itu malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat seperti itu. Nah, manusia pun itu kalau dia bisa menghafal Al-Quran, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dia bisa menjadi sebaik-baik manusia. Ya. Nah, maka Bismillah choice ya, choice atau pilihan yang kita buat itu, mari kita benar-benar secara sadar itu kita choice pilih itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena kita perasaan baperan, ya, overthinking, tapi benar-benar Bismillah ya, kita dituntun oleh Allah dengan kesadaran, kalau bahasa Arabnya itu idrok ya. Idrok itu artinya kesadaran ya. Sehingga kita benar-benar berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berucap ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena ternyata Masya Allah ya, Kamena mau kasih puan-puan solihah suatu kisah yang benar-benar terjadi di Palestina ya. Beberapa waktu yang lalu innalillahi wa inna jiun ya, ada seorang dokter anak ya di Khan Yunis ya. Masya Allah namanya dokter Ala. Masya Allah beliau itu punya 10 anak ya. Kalau puan-puan di sini anaknya paling banyak berapa? Ada yang lebih dari 10 ya. Masya Allah ya kalau ada yang bisa lebih dari 10 ya. Nah Masya Allah jadi beliau anaknya 10. Nah, meninggal sembilannya tuh langsung meninggal di tempat, yaitu di rumah mereka. Dan nauzubillah min dzalik, memang itu ditarget sama Zionis ya. Ditarget sama Zionis dan sangat sedih sekali karena pada saat beliau melihat rumahnya, pada saat diambil jenazah anak-anaknya, nauzubillah min dzalik, itu udah dalam kondisi gosong. Sampai beliau berlindung ke para medis yang lain terus saking bergetarnya gitu ya perasaan beliau 9 anaknya langsung mati syahid ya. Hanya tinggal satu yang masih hidup dan ternyata yang terbaru suami beliau seorang dokter juga itu mati syahid. Nah yang spesial puan-puan solihah Masya Allah ya kakak-kakak solihah di videonya itu ketika beliau melihat jenazah suaminya Kamda berpikir gini, mungkin kalau di Indonesia kan, ya Allah suamiku gimana? Aku nanti kalian meninggalkanku sendiri. Jadi kalau di Indonesia kan rata-rata begitu ya, kalau ditinggal meninggal sama suami atau anak-anaknya tuh sedihnya memikirkan bagaimana dirinya gitu. Tapi Masya Allah, ada yang lain, ada yang spesial dari dokter Ala. Ketika Kamda lihat videonya, beliau memegang jenazah suami beliau, kemudian yang dilantunkan apa? Masya Allah, doa-doa. Bahkan beliau tuh kayak menguatkan, ya Habibi, ya Habibi, wahai kekasihku, wahai kekasihku, tenang. Insya Allah engkau mati syahid kekasihku. Jadi yang beliau tenangkan itu malah suami beliau. Yang jenazah yang sudah mati syahid itu yang ditenangkan. Masya Allah, ya Allah. Memang kita butuh banyak belajar dari muslimah-muslimah Palestina. Ya. Dan beliau tuh berdoa, ya Habibi, wahai suamiku. Hayyul Qayyum, Innallah Hayyul Qayyum. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tenang, wahai suamiku. Insya Allah aku sudah ridho.
engkau dan anak kita 9 orang mati syahid. Nah, yang luar biasa, beliau juga membacakan ayat, Masya Allah, di surat Al-Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian pikir orang yang mati syahid itu yang benar-benar meninggal. Bal ahya, tapi kata Allah apa? Akan tetapi mereka itu hidup. Walakilla tash'urun, akan tetapi kita tidak merasakannya. Karena ternyata orang yang mati syahid masih hidup dan diberikan rizki oleh Allah. Nah, lanjutan ayatnya di 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Jadi beliau tuh mengingatkan kita semua dan jenazah suaminya bahwasanya mereka itu masih hidup. Orang-orang yang mati syahid itu masih hidup. Dan kita harus dengan sadar, kita yang hidup ini pun ya, itu akan terus sama Allah dikasih ujian sebagai bentuk rasa cinta dari Allah. Kita akan dikasih rasa sedih kehilangan buah-buahan, makanan, takut sanak saudara kita meninggal, kita takut kita takut kelaparan. Tapi apa kata Allah, kalau kita sabar dan kita langsung idrok, langsung sadar ya, mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat istirja. Kalimat langsung kembali, come back to Allah. Nah, ini Masya Allah kata Allah di Al-Qur'an ya. Ulaika alaihim salawat. Maka Allah akan memberikan dia salawat-salawat, keselamatan-keselamatan yang berlapis-lapis. Wa ulaika humul muhtadun, dan dia akan diberikan petunjuk, dia nggak akan sedih, dia nggak akan kok overthinking, dia akan tenang dan ikhlas ridho terhadap seluruh takdir kodok qadar Allah. Ini yang Masya Allah mendalam banget, Kamda. Waktu lihat video itu bener-bener sampai nangis. Silahkan Bunda cari ya video Dokter Ala. Bagaimana beliau punya 10 anak, tinggal satu, 9-9-nya mati syahid, husnul khotimah insya Allah, dalam kondisi bahkan memeluk jenazahnya itu nggak bisa, Bun. Memeluk jenazahnya itu nggak bisa. Karena sudah terbakar dan bahkan jadi, astagfirullah ya, jadi abu. Nah, maka Masya Allah, puan-puan salihah, kakak-kakak salihah, ya, mari kita belajar choice, memilih sebagaimana Dokter Ala. Ketika ditimpa ujian, yang keluar itu bukannya misuh-misuh, bukannya memaki-memaki Allah, atau bukannya suuzon sama Allah, tapi justru yang beliau idrak, yang beliau sadar adalah ini sudah ketetapan Allah. Maka insya Allah beliau bisa melaluinya, maka insya Allah Allah permudah, Allah tenangkan, dan Alhamdulillah mereka semua sebenarnya masih hidup, dan insya Allah akan bertemu kembali. Nah, ini yang harus kita terus belajar sama Mut Kak itu malaikat-malaikat ya Muslim yang ada di Palestina itu luar biasa gitu. Yang keluar tuh doa-doa gitu. Bahkan beliau tuh mendoakan suaminya kayak, Masya Allah, ya Habibi, tenang, tenang. Bayangkan gitu, jenazah yang ditenangkan. Kalau di Indonesia kan rata-rata istrinya malah nangis-nangis kan, Masya Allah. Nah, ini harus kita belajar choice memilih. Nah, nanti kamu kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya supaya seperti Dokter Ala bisa choice memilih di saat titik nadir terendah, tapi tetap bisa sadar Allah bersamanya. Next, Kak. Nah, memang Masya Allah, hidup ini tuh tidak gampang, tidak mudah ya. Life is never flat ya.
Hidup ini nggak datar. Hidup ini akan terus sama Allah dikasih hadiah-hadiah cinta. Dan memang namanya kita hidup di dunia, itu Allah ingin kita itu naik kelas. Makanya di dalam bahasa Arab, ya, fitnah itu pemurnian emas, ya. Jadi dalam bahasa Arab fitnah itu maknanya pemurnian emas. Makanya kenapa emas itu kalau mau dia juga murni banget itu kan harus dipukul-pukul dulu emasnya biar glow, glowing kayak gitu emasnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Justru kita lihat, kamu udah flashback ya, 5 ulul azmi, kan ingat ya? Coba kamu dari call dulu, semoga masih ingat nih ya, materi yang pernah kamu udah sampaikan, semoga masih ingat kamu dari call ya. Tolong jawab di kolom chat. Berapa jumlah para nabi yang diturunkan oleh Allah? Coba eh, jawab di kolom chat, ada berapa? Silahkan dijawab. Alhamdulillah. Tapi lucu ya, 124. Nah, ternyata 124.000 ya. Yang benar 124.000. Jadi para nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu ternyata jumlahnya 124.000 nabi. Dan mereka itu pernah anniversary ya. Perayaan anniversary eh, para nabi itu terjadi di Baitul Maqdis. Ya, mereka berjamaah, semua para nabi 124.000 nabi, Masya Allah. Selanjutnya, kamu udah tanya lagi nih ya, semoga masih ingat. Dari 124.000 nabi itu, berapa yang diangkat sebagai rasul? Sebagai rasul berapa? Silakan dijawab lagi. Nah, nanti dicatat ya, biar ingat ya. Dari 124.000 nabi, yang diangkat sebagai rasul hanya 313. Nah, nanti dicatat ya, 313 diangkat sebagai rasul. Nah, sekarang dari 313 ya, yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an ada berapa? Masya Allah ada yang benar ya Kak Herlin. Masya Allah. Ya, 25 ya. Ini benar semua. Barakallah, ini benar semua. Nah, sekarang yang ulul azmi ada 5 kemarin ya. Yang pertama ya, kita urutin dulu ya dari Nabi Nuh ya. Pertama Nabi Nuh. Luar biasa Nabi Nuh, kehidupannya berat banget ya. Selama 950 tahun berdakwah, hanya 30 orangan yang beriman. Bayangkan, selama 950 tahun ya, yang beriman cuma 30. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak ya, Masya Allah. Kita belajar bagaimana ternyata mengubah pemikiran, mengajak berdakwah itu memang aktivitas yang paling tinggi, yang paling sulit juga ya. Tapi pahalanya besar, gede. Selanjutnya, setelah Nabi Nuh, Nabi siapa kita urutin ya? Setelah Nabi Nuh, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ya luar biasa ya. Eneminya itu adalah mantan bapak angkatnya ya. Dan Masya Allah sudah dikasih kesempatan Firaun ini ya. Pertama dikasih banjir, kekeringan, nggak mempan, dikasih kata kutu darah, darah sampai banjir darah di Mesir dulu ya. Air minum tuh jadi darah. Tapi dia nggak berubah-berubah. Tetap zolim, tetap kalau di Quran bilangnya aba wastakbaro. Ya, Firaun itu aba, enggan, menolak, sombong. Wastakbaro itu sombong. Aba itu menolak, ya, enggan. Wastakbaro itu adalah sombong. Akhirnya sama Allah dieksekusi dengan ya dibelah lautan oleh Nabi Musa. Nah, selanjutnya yang ketiga, Nabi siapa? Puan-puan, silahkan ditulis di kolom chat. Ya, pertama tadi kan Nabi Nuh, Nabi Musa, ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini juga nggak kaleng-kaleng musuhnya ya. Nabi Ibrahim musuhnya adalah Raja Babilonia, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud ini waktu bayi dipelihara sama singa. Jadi dia tuh waktu bayi dibuang.
Nah, Masya Allah, terus dia disusui sama singa, dan singkat cerita dia membunuh bapaknya sendiri. Setelah dia membunuh bapaknya sendiri yang adalah raja, lalu dia menikah dengan ibu kandungnya sendiri. Bayangkan Namrud itu nikah sama ibu kandungnya sendiri. Jadi lawan eneminya Nabi Ibrahim juga besar ya. Dan pada saat itu beliau dibakar di bangunan yang sangat tinggi. Bayangin zaman dulu itu Babilonia yang kita kenal sekarang Irak ya. Itu menjadi negara adidaya. Babilonia itu penguasanya Namrud ya. Masya Allah dia nganggap dirinya Tuhan. Bahkan dia itu buat eh, tangga ke langit ya. Nauzubillah ya. Dan Allah berikan dia ya ukubat ya, hukuman. Apa hukumannya? Dikasih nyamuk yang sangat kecil, yang sangat hina, masuk ke dalam ke otaknya, kepalanya. Lalu nyamuk itu nyamuk spesial sama, terus dia kesakitan, minta sama pelayannya untuk pukul kepalanya sampai dia meninggal dalam kondisi terhina. Nauzubillah ya. Kemudian yang keempat, Nabi siapa? Kakak-kakak disebutin lagi. Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini cukup kompleks ya. Karena Nabi Isa ini eneminya itu sampai sekarang gitu ya. Ternyata gini, Nabi Isa ini musuhnya itu orang-orang Yahudi. Ya. Dan singkat cerita ya, beliau ini dibunuh oleh Raja Romawi. Ya. Dan ternyata kakak-kakak sadar nggak, Nabi Isa ini masih hidup ya. Nanti turun lagi dan akan ngelawan Dajjal. Jadi belum selesai tugas Nabi Isa ya, berat banget. Dan Masya Allah, ya puan-puan solihah, tahu nggak sebenarnya tanggal 25 Desember tuh hari apa ya? Coba kamu udah tanya, 25 Desember itu hari apa ya? Silakan jawab di kolom chat. Hari Natal. Hari Natal itu hari apa? Hari lahir. Hari lahirnya siapa? Tolong dijawab. Ternyata bukan hari lahirnya Isa Al-Masih. Ya, kata Ustazah Irina Handono, beliau mualaf ya, mantan biarawati. Ternyata hari Natal 25 Desember itu bukan memperingati hari lahirnya lah atau hari kelahirannya Isa, tapi ternyata 25 Desember itu hari kelahiran Dewara atau Dewa Matahari. Jadi sebenarnya kasihan umat Kristen itu banyak dibohongi. Nah, sekarang kamu udah tanya lagi. Yesus, Isa itu lahirnya di mana? Di bawah pohon apa? Di bawah pohon apa Yesus itu lahir? Pohon kurma, Mumtazah ya. Kalau di pesantren itu, Mumtazah itu excellent ya, paling tinggi nilainya ya. Nah, seharusnya 25 Desember itu yang dipajang di toko-toko, mall-mall itu harusnya pohon cemara atau pohon kurma. Lucu ya. Ya harusnya pohon kurma ya. Ya, tapi kan kita lihat ternyata pohon cemara ya. Udah gitu yang ternyata dirayakan tuh bukan hari lahirnya, Natalnya Isa lagi. Kasihan kasihan sekali ya Nasrani itu. Makanya di surat Al-Fatihah disebutkan sama Allah ya, Dolin. Dolin itu adalah orang-orang yang tersesat di surat Al-Fatihah yang ayat ketujuh ya. Goiril makdubi alaihim waladhdallin. Kita terhindar, semoga Allah menghindarkan kita dari orang-orang yang terazab. Ya, makdub itu orang-orang terazab, yaitu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka menutupi. Sedangkan dolin itu adalah orang-orang Nasrani, tapi mereka itu orang yang tersesat, nggak tahu arah yang benar. Nah, makanya tafadhol ya Puan juga sharing ya. Kali-kali aja bisa masuk Islam. Kali-kali aja temennya yang Nasrani bisa login ya setelah tahu fakta. Oh, ternyata 25 Desember itu bukan hari Natalnya Yesus loh, tapi hari lahirnya Dewara, Dewa Matahari ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ulul azmi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Masya Allah ini luar biasa Rasulullah ya. Nggak kaleng-kaleng ya musuhnya, eneminya ya adalah para penguasa Romawi, Heraklius. Ya singkat cerita ya, nanti bisa kakak-kakak sekalian silakan nonton di YouTube-nya Ustadz Felix ya. Ternyata adik kandungnya Heraklius ya, itu masuk Islam namanya Georgius Theodorus. Dan ternyata
pendeta tertinggi Romawi itu juga masuk Islam. Pendeta tertinggi Romawi juga masuk Islam. Namanya adalah Syekh Fatir. Ya. Mereka berdua, adiknya Heraklius, Georgius Theodorus, dan juga Syekh Fatir ini, ya, pendeta tertinggi Romawi masuk Islam. Ya. Yang satu, Syekh Fatir itu langsung dibunuh sama semua pendeta Romawi karena mereka takut ya. Kemudian yang selanjutnya Georgios Theodorus waktu itu ikut berperang. Awalnya mau merangi Khalid, terus dia kemudian didakwahi sama Khalid. Singkat cerita dia langsung masuk Islam. Nah, luar biasanya, awalnya ternyata Heraklius ini juga sempat masuk Islam. Tapi kemudian dia ketakutan nanti dia turun tahta. Akhirnya dia hanya mengirimkan hadiah kepada Rasulullah, tapi tidak mau login masuk Islam. Jadi sulit juga ya. Eneminya Rasulullah ini Raja Romawi dan Raja Persia. Dan ternyata puan-puan ya, luar biasa ternyata bisa rohnya Rasulullah itu nanti sebumi ini pakai syariahnya Allah. Ya. Maka kamu akan belajarin puan-puan soleh semua tentang bagaimana kita choice memilih. Dan sekali lagi ya, coba dicatat ya, manusia itu kita bisa bantu dia memilih itu harus diperbaiki dulu ya. Servernya diperbaiki dulu ya. Otaknya, pemikirannya diperbaiki dulu. Ya, dengan apa? Nah, pemikiran manusia itu ada tiga ya, bisa dicatat. Pemikiran manusia ada tiga. Kamu enggak tulis di PowerPoint ya. Yang pertama, berpikir secara sofiyun, ya, dangkal. Ya. Nah, yang kedua, berpikir secara amikun, mendalam. Amik itu mendalam. Ketiga, berpikir secara mustanirah, cemerlang. Ya. Nah, kita nanti diajarkan oleh para nabi itu berpikir cemerlang, bukan cuman amik, bukan cuman dangkal, bukan cuman mendalam, bukan cuman sofiyun ya. Sekali lagi kamu udah ulangin ya. Pertama sofiyun. Sofiyun itu dangkal. Nah, ini jangan sampai karena orang-orang yang berpikir dangkal ini gampang overthinking, gampang baperan, gampang suuzon karena nggak pakai ilmu. Makanya berpikir dangkal. Sedikit suaminya chat sama perempuan lain sudah dipikir berzina. Ada tuh soalnya dapat cerita ya dari jamaah, kasihan sekali ya, suaminya itu awalnya iseng dan nggak ada niatan untuk berzina. Soalnya dalam syariah zina itu duhul ya sampai masuk timba masuk sumur ya. Nah itu suaminya ngechat iseng, terus tiba-tiba istrinya itu langsung pokoknya langsung suuzon karena nggak punya ilmu ya. Sampai suaminya sekarang kasihan gitu. Sampai sakit mental ya, sampai nggak bisa berdiri gitu. Dan ternyata kata Ustadz Dicondro ya, kalau marwah seorang laki-laki sudah dijatuhkan sama istrinya, sudah dihina, bahkan misalkan masalah harta atau pekerjaan itu istrinya lebih tinggi, bisa loh Kak. Sampai nauzubillah ya, suami itu tidak bisa ejakulasi. Dia nggak bisa berdiri. Nah ini makanya tolong ya, kakak-kakak solihah, bagi yang belum nikah, persiapkan ilmu. Jangan sampai kita itu berpikirnya tuh sofiyun dangkal. Maka bekali dengan ilmu. Supaya setidaknya amik mendalam, terus nanti semakin tinggi lagi, bisa mustahiniroh. Nah, nanti insya Allah kapan-kapan juga kamu akan spill ya. Ternyata kalau pemikirannya para nabi itu ada lebih lagi dibanding mustanirah. Ya. Jadi luar biasa ya. Allah menuntun kita untuk memiliki ilmu ya. Nah, jadi Bismillah kita belajar pelan-pelan untuk memperbaiki ilmu kita. Ya, next Kak. Nah, Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Balad ayat 10 sampai 11 ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, baik itu kebajikan dan kejahatan, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Quran surat Al-Balad ayat 10 sampai 11.
Nah, sekali lagi ya, bosannya ya, life is choice. Ya. So which one will we take? Itu tergantung bagaimana server kita, tergantung bagaimana kita punya pemikiran. Kalau pemikiran kita itu masih sofi, masih dangkal, gampang overthinking, gampang suuzon, gampang baperan ya. Itu gampang banget ya dirasuki setan baik di kalangan dari kalangan jin maupun manusia. Nah, maka kita yang pertama ya harus perkuat akidah kita. Kemarin kamu sudah spill ya, kayak pohon kurma. Akar pohon kurma itu ya harus diperkuat. Nah, itu kalau nanam pohon kurma harus dikasih batu di atasnya itu supaya akarnya kuat. Karena pohon kurma kan gede ya, jadi akarnya harus kokoh kuat. Begitu juga dengan akidah kita. Kalau akidah kita kokoh kuat, kita nggak gampang murtad, nggak gampang baperan, nggak gampang berprasangka, nggak gampang overthinking. Nah, yang kedua kata Rasulullah, ya, setelah kita itu memperbaiki akidah, ya, maka selanjutnya kita harus tahu siapa musuh kita, siapa enemy kita. Nah, ternyata kakak-kakak Solihah semua, kamu punya pelajaran ya. Jadi waktu itu di pesantren ada seorang santri dia itu kakeknya itu dukun yang sangat keras ya. Dukun hitamnya itu benar-benar hitam. Karena anaknya ini waktu itu di pesantren itu beliau itu kalau di ru'yah itu sampai 10 ustadz itu ngeru'yahnya. Di masjid tuh di ru'yah 10 ustadz. Kita datangkan dari Jawa Timur. Nah, yang merasukinya itu jin, pangeran jin dan bala tentaranya. Dan dari situ semua santri diminta belajar ru'yah syariah. Dan ternyata ru'yah syariah itu adalah perlindungan utama dari Allah supaya terhindar dari setan, dari kalangan jin dan manusia. Jadi kita harus petakan, oh musuh kita siapa? Oh ternyata musuh kita itu adalah yang pertama diri kita sendiri. Kalau kita tidak berakidah yang kuat, kalau kita tidak berilmu yang banyak, tapi kita nurutin hawa nafsu, overthinking, nah itu bisa jadi musuh. Pertama diri kita sendiri. Yang kedua ya adalah setan. Jadi setan itu adalah labeling ya. Setan itu bisa dari jenis jin dan manusia. Seperti dari Kak Benda Cita ya. Itu santrinya itu Masya Allah ya. Jadi beliau itu sampai dirasuki jinnya itu ada dari agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Astagfirullah waktu itu ya. Terus memang dia itu tentaranya, jinnya banyak gitu. Nah dari situ kita, maka Masya Allah ya Kak Amda aja, Puan-Puan Soleh pertama ya. Ingat, perkuat sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu adalah silah, adalah senjata. Ya, ingat sholat itu makna lugohnya itu doa. Ingat doa itu adalah silah senjata. Jadi terus onin. Karena ada yang menarik ya, kemarin tuh Kak Amda dapat dari seorang dukun hitam di Mesir ya. Jadi dukunnya bilang begini, ternyata waktu beliau mantan dukun ya, beliau sudah hijrah. Jadi mantan dukunnya cerita waktu beliau mengutus jin ifrit. Karena di Mesir kan terkenal ya, orangnya pandai-pandai. Penyihirnya kan di zamannya Firaun kan penyihir itu jadi pekerjaan yang profesional ya. Nah itu ketika eh, rutin dibaca Al-Ma'surat pagi dan sore, ifrit itu nggak bisa menemukan target yang mau disihir. Nggak kelihatan. Nah, ternyata di Al-Quran ada ayat, Allah akan memberikan tembok penghalang. Itu yang menyebabkan orang yang mau disihir itu nggak kelihatan sama ifrit. Nah, jadi yang Masya Allah ya, maka sholat tahajud. Kemudian yang kedua, sholat wajib jangan ditinggal. Ketiga, sholat duha, terus baca Quran. Kemudian kalau bisa dihafalin. Dan selanjutnya minta tolong baca Al-Ma'surat pagi sore. Itu terus diperdalam. Ya. Sehingga puan-puan solihah itu punya self defense, punya kekuatan untuk bisa ya melawan setan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Next Kak. Next.
Nah ini ya, dan coba pernah nggak berpikir ya kakak ya bersyukur banget ya. Nah, di Quran surat Yunus ayat 99 Allah spill gini. Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Nah, jadi ayat ini, Masya Allah, Quran surat Yunus 99 ini ya, Puan. Kakak-kakak harus berpikir cemerlang ya. Coba bayangin, sebenarnya kan gampang banget ya bagi Allah menjadikan seluruh di bumi ini itu muslim. Atau seluruh di bumi ini kafir tuh bisa banget gampang ya. Tapi ternyata Allah pengen manusia itu idrok, manusia tuh sadar ketika menyembah Allah. Jadi Allah tuh nggak pengen maksa, makanya la ikraha fidin, nggak ada paksaan dalam beragama gitu. Nah inilah bentuk luar biasanya Allah, Maha Suci Allah, ingin manusia tuh secara sadar memilih choice. Sehingga setiap choice, setiap pilihan yang dia pilih, itu ada konsekuensinya. Bisa dapat ukubat, bisa dapat hukuman, bisa dapat pahala, sawab, bisa dapat pahala-pahala gitu. Maka nanti surga itu hak, neraka itu juga hak. Jadi surga itu akan berhak ditempati sama orang-orang yang menjaga syariahnya Allah, dan akan neraka itu juga hak ditempati orang-orang yang zalim, yang kafir. Nah, sekarang kita belajar pelan-pelan ya. Kamda minta tolong dikasih setel video yang pertama ya Kak, tentang bagaimana kerusakan yang memang sudah diatur sama kapitalis ya. Nah, jadi kakak-kakak semua harus sadar ya, musuh kita tadi dari kalangan jin dan manusia. Dan manusianya itu juga adalah orang-orang kapitalis. Jadi musuh kita itu yang berideologi kapitalis dan komunis. Nah, ini yang tafadol di setel yang pertama ya. The New World Order ini adalah sebuah istilah baru yang diusung oleh para pemegang dan penggenggam kekuasaan dunia. Mereka ini punya satu matlamat dan tujuan, mengatur kepemimpinan dunia sesuai dengan selera mereka dengan cara dan jalan apapun saja. Dalam segala hal kehidupan, baik itu segi ekonomi, lumpuhkan ekonomi umat Islam. Dari segi kesehatan, buat mereka semua sakit biar kamu bisa kaya. Jadi mereka ciptakan virus, mereka ciptakan penyakit, mereka sebar melalui udara, melalui jet-jet yang berterbangan, mereka sebar melalui makanan, melalui minuman, mereka sebar melalui obat-obatan yang mereka ciptakan. Itu dimasukkan ke seluruh dunia, apalagi ke negeri muslim. Mereka ciptakan vaksinasi, lalu mereka paksakan untuk disuntikkan kepada manusia-manusia manapun di muka bumi ini, dalam rangka membuat mereka sakit, membuat mereka lemah, membuat ras mereka rusak, dan cukup mereka saja yang kuat dan sehat. Ini program The New World Order, jahatnya mereka luar biasa. Selanjutnya video yang satunya Kak, sekalian langsung. Video yang satu lagi. Dendam kesumat mereka terjadi sampai datang seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Lalu mereka hancurkan Turki Utsmani 1924. Maka hancurlah daulah Islamiyah di Turki. Ketika itulah Islam hancur, berkeping, berkecai menjadi negara kecil-kecil tanpa ada kuasa sama sekali. Dan semenjak itu umat Islam seperti anak yatim yang tiada beribu, yatim piatu tiada berbapa. Maka saat itu lemah. Masa itulah datang Inggris, datang Prancis, datang Belanda, datang semua mereka merebut kita. Sama yang dikatakan Nabi SAW, kamu seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kepala ayam, satu mengambil sayap ayam, satu mengambil kaki ayam. Akillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah masa itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? Jumlah kamu banyak. Lalu kenapa kami boleh diperlakukan seperti itu ya Rasulullah? Astaghfirullah, kamu terkena penyakit ruahan. Sekalian satu lagi aja Kak. Video Muhammad Al-Fatih. Jazakillah.
Dalam Islam kita mengenal seorang pemimpin yang tiada banding yang pernah diramalkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Dialah Muhammad Al-Fatih, seorang sultan ketujuh dinasti Utsmani yang berhasil membuat Romawi Bizantium bertekuk lutut di bawah keperkasaannya. Padahal dulunya Konstantinopel adalah kota termegah yang dilindungi oleh benteng kolosal yang tidak pernah bisa ditembus selama 11 abad lamanya. Dan kota yang terkenal dengan kehebatannya ini berhasil ditaklukkan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun. Ternyata rahasia di balik kesuksesan besar Muhammad Al-Fatih adalah ketakwaannya dan rasa takutnya kepada Allah. Selama hidupnya, ia tidak pernah meninggalkan salat tahajud sekalipun. Nah, hari ini bagaimana dengan kita, para mujahid Islam di masa depan? Nah, Masya Allah ya, kembali ke slide-nya yang tadi ya Kak. Masya Allah, kakak-kakak semua, Kak Amda pengen, walaupun singkat ya, pada malam hari ini tujuan kita ikut Zoom pada malam hari ini adalah Kak Amda ingin mempersiapkan solihah-solihah semua, kakak semua yang solihah di sini, itu menjadi garda terdepan kebangkitan Islam. Sekali lagi, menjadi muslimah yang menjadi garda terdepan kebangkitan Islam. Karena memang sudah di-spill juga sama Syekh Ahmad Yasin sekitar 2027 Islam itu bangkit. Dan pernah juga di-spill sama Rasulullah melalui bisyarah beliau, nanti bumi ini bagian barat dan timur itu semua diatur oleh Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin ya, bukan rahmatan lil muslim. Jadi sebenarnya tujuan Islam itu adalah untuk rahmat bagi seluruh alam, baik itu muslim maupun non-muslim. Ya. Nah, yang kedua yang mau Kak Menda sampaikan bahwasanya Masya Allah, mari kita choice memilih mulai pada malam hari ini menjadi garda terdepan kebangkitan Islam sebagaimana Muhammad Al-Fatih. Ya. Karena next-nya setelah penaklukan Konstantinopel, itu ternyata yang belum sampai sekarang itu adalah penaklukan Roma. Nah, itu belum ya. Nah, maka bismillah kita siapkan diri kita dan juga anak-anak kita ya, dimulai dari berilmu ya. Nah, Masya Allah puan-puan soleh semua ya, Kak Mendas mau sedikit petain gitu ya. Jadi tadi yang pertama, video pertama ya, kita sudah tonton bahwasannya musuh kita ini kan dari kalangan kapitalis komunis ya. Mereka itu sangat berupaya keras untuk supaya umat Islam ini bisa diperangi ya. Dulu soalnya pernah mereka itu melakukan perang salib ya, perang suci Holy War mereka itu perang salib sampai Masya Allah ya 9 kali perang salib. Nah dari 9 kali perang salib itu mereka itu kalah terus sama umat Islam. Nah maka mereka itu butuh formula baru. Akhirnya dibuatlah ya Ghazul Fikr, perang pemikiran. Nah, singkat cerita, kita sekarang ini coba berpikir ya, harus cerdas dalam memilih, harus mustanirah dari mulai berpikir ya. Pertama, coba kita petakan ya, yang paling simpel banget ya. Sekarang kan kita lihat ya, suami kita itu pemimpin keluarga. Maka kita sebagai perempuan harus menjaga suami kita, baik dari pelakor dari kalangan manusia maupun pelakor dari kalangan jin. Nah, bagaimana caranya? Kalau kata Ustadz Felix silahkan ya puan kakak-kakak semua minimal jima itu 4 sampai 5 kali seminggu. Kamu udah pernah waktu itu ngisi di jamaah di Jogja ya. Ada yang spill gini, Ustazah, Alhamdulillah aku bisa setiap hari. Kamu udah kaget, Masya Allah, ternyata ibunya itu mu'alaf. Ibunya tuh mu'alaf bilang, Ustazah kan itu bermanfaat untuk suami saya. Supaya hipotalamus laki-laki kan lebih lebar. Jadi dia butuh butuh cinta, butuh jima, butuh making love itu lebih banyak dibanding perempuan. Nah, ternyata setelah diteliti, ada di podcastnya Ustadz Felix Ciao juga ya, di Escape itu minimal 4 sampai 5 kali. Bagus lagi kayak 4 sampai 5 kali seminggu ya. Bagus lagi kayak ibunya mualaf tadi ya. Sehari sekali. Nah, ada lagi yang luar biasa, udah dapat juga ya dari jamaah itu. Jadi ada bapaknya kan udah pensiun ya. Nah, terus ternyata bapaknya itu minta jima itu sehari sampai 3 kali. Dan Masya Allah sampai waktu itu teman Kak Menda itu beliau tuh sudah kuliah ya. Terus Masya Allah sampai dia kuliah tapi ibunya tuh hamil lagi gitu. Masya Allah lucu banget ya.
Sampai waktu itu ibunya nangis gara-gara bapak sih minta terus 3 kali, jadi aku hamil lagi gitu. Terus dia mau digugurin adiknya itu kan. Terus kata dokternya jangan bu, jangan, nanti kasih saya aja gitu. Sampai sama ibunya dikasih nama titanium ya, kayak kayak besi gitu, karena dia udah digugurin berapa kali tapi nggak gugur-gugur ya. Nah itu ya, jadi kita berjihad cinta lah ya sama suami kita, karena mereka itu pemimpin kita. Maka bismillah badilan judi berserius untuk juga bercinta. Ya, kemudian yang kedua, kita sebagai muslimah itu harus cerdas juga, selalu menambah ilmu ya. Tidak cukup halakoh itu, tidak cukup liko itu cuman di online. Jadi minta tolong ya, nanti kalau bagi yang bingung mau ngaji di mana, nanti bisa tanya ke Kak Nisa, nanti Kak Menda bantu juga cari guru, karena butuh offline guru, itu nggak cukup online. Jadi puan-puan boleh nanti kalau bingung mau cari guru, nanti bisa minta tolong Kak Nisa, nanti kamu udah bantu cariin guru terbaik di daerah Puan-Puan Soleh semua. Biar kita itu selalu tercharger gitu. Karena metode dakwah Rasulullah itu taskif, pembinaan, dibina. Dan bahkan para sahabat itu dibina itu ba'da sholat tahajud. Dan bahkan pembinaannya itu dari kecil, kayak Ali itu usia 8 tahun, Tolha usia 10 tahun, ya. Dan sahabat yang lain rata-rata 20 tahunan gitu. Ikut liko, ikut halakoh. Jadi butuh pembinaan biar kita punya vibes yang sama. Kan kalau kita berjamaah itu kan kuat ya. Jadi nggak gampang overthinking, nggak gampang stres ya. Nah, selanjutnya yang kita juga harus sadar, kita harus choice memilih konten-konten untuk kita baca, untuk kita nikmati, baik diri kita maupun anak kita. Sekarang sadarin ya, ternyata konten pornografi itu sudah menjadi industri yang sangat cuan-cuan banget. Dan ternyata yang terbaru kan kemarin kita sadari, ternyata satu situs porno ditutup akan muncul ribuan situs yang lain lagi. Kan kemarin sempat Kak Anda tanya kan ke dokter Inong, dok kenapa sih kok bisa aplikasi WeChat yang banyak menyebarkan HIV/AIDS, yang banyak yang nyebarin gay lesbi itu diizinin sih ada aplikasi kayak gitu. Terus kata dokter Inong, sudah ustazah, sudah ada satgas khusus, tapi satu yang dimatiin 1.000 yang tumbuh yang baru. Jadi sudah jadi kayak mafia konten porno gitu. Nah, selanjutnya yang sekarang banyak itu terjadi itu eh judol, judi online ya. Kita udah tahu ya, kemarin ada kasus yang seorang polwan nggak sengaja bakar suaminya karena judol ya. Bah bahkan juga di UGM ya, itu juga mahasiswa itu pernah ya yang ada yang sampai bunuh diri. Di UI juga ada ya, eh, loncat dari lantai eh, 4 gitu sampai meninggal ya. Nauzubillah. Dan yang terbaru ya, judi online-nya itu karena dia nggak bisa bayar, akhirnya tuh pinjol. Pinjaman online, pinjaman oleh A, B, C, D, sampai sudah minjem. Terakhir nggak bisa bayar, akhirnya yang dijual itu adalah istri dan anaknya. Nauzubillah wa nauzubillah. Nah ini udah benar-benar menjadi industri. Bayangin ya, pernah diwawancarai ya sama Aiman di RCTI, itu ternyata satu situs judi online itu untungnya sekitar 10 miliar ya. Dan itu nggak cuman pemain dalam negeri tapi juga luar negeri. Gitu ya. Jadi harus kita jaga juga anak-anak kita supaya terhindar dari konten-konten yang berbahaya. Karena ternyata narkoba lewat mata, narkolema, konten porno itu dia melebihi, kerusakannya melebihi narkoba. Kalau narkoba itu cuma 3 lobus otak, tapi kalau narkolema, narkoba lewat mata itu bisa sampai 5 lobus otak. Itu benar-benar kayak kecelakaannya. Nah, selanjutnya kita harus sadar ya, bahwasanya ternyata ini sudah darurat ya, kalau Anda bilang darurat kondisi Palestina. Karena hari ini Zionis itu punya target mau buat New World Order ya. Makanya kita harus cerdas juga dalam memilih vaksin ya. Kebetulan Kak Amda juga S2-nya di Pasca Sarjana Kedokteran UGM ya. Itu pernah ada simposium juga yang ngisi itu Dokter Iwan. Beliau ahli farmakolog ya. Almarhum ya. Menyampaikan memang kita harus cerdas sebagai pasien.
ya, dan cerdas sebagai dokter. Karena ternyata nauzubillah min zalik banyak juga eh, dokter-dokter yang belum belajar tentang interaksi antar obat. Kebetulan beliau tuh juga kan dokter tapi farmakolog juga ya. Jadi banyak obat-obat tuh atas ACC beliau beredarnya gitu. Nah, jadi harus sadar karena kadang nggak belajar interaksi antar obat. Akhirnya itu obat yang harusnya tidak digabung sama obat B itu digabung akhirnya menjadi toksik bagi pasien. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Nah, selanjutnya ya silahkan nonton di YouTube-nya Ustadz Felix yang beliau ngundang Dokter Felix di Yuk Ngaji. Silahkan puan-puan kakak-kakak semua tonton dari pertama sampai terakhir. Intinya Ustadz Felix itu mengundang Dr. Felix, beliau itu saintis S3-nya itu di New Zealand. Nah, intinya beliau kasih paparan ya ternyata itu dari BPOM-nya Australia ya, itu di jurnal BPOM-nya Australia dan juga dari DPR-nya Amerika ternyata sudah confirm ya. Karena ternyata Amerika itu punya intelijen dan mereka itu memang self defense. Intinya itu memang Amerika itu pengen buat senjata biologis. Nah, senjata biologis itu lebih murah dibanding senjata fisik. Misalnya kayak misalnya tembak-tembakan atau drone atau misalnya nuklir atau misalnya bom itu lebih murah pakai senjata biologis. Nah, salah satu yang paling simpel itu adalah vaksin. Nah, ternyata ya virus COVID itu ya, virus COVID itu ternyata dibuat di laboratorium. Nah, kita harus waspada ya, Kak ya. Kemudian selanjutnya memang ternyata setelah diteliti di paper di jurnal itu dari BPOM Australia itu pun itu sudah dituntut di pengadilan supaya mereka itu mau jujur tentang data itu. Ternyata kan kita taunya virus kalau misalnya nih kita disuntikin ya vaksin di lengan kita di lengan kita ya. Itu kan katanya harusnya tetap di lengan aja ya. Ternyata spike-nya tuh nyebar nggak cuman di sini, nggak cuman di lengan, tapi ke semua organ. Dan ternyata yang paling banyak itu di organ ovarium perempuan. Nanti bisa dilihat ya di YouTube-nya Ustadz Felix. Paling banyak itu di organ ovariumnya perempuan. Terus juga bisa menyebabkan Guillain syndrome. Terus juga bisa menyebabkan sakit jantung ya, karena ada profesornya Dr. Felix itu beliau dokternya itu dari New Zealand itu sampai 2 tahun berhenti kerja karena jantungnya sakit. Nah, harus kita sadari ya, ada apa ini kenapa semua obat itu boleh dikritik? Kenapa kalau vaksin itu kayak dia tuh obat dewa yang nggak boleh dikritik? Nah, ini kita harus juga cerdas ya. Kita harus cerdas. Nah, kamu juga ceritain ya, pernah itu viral itu di TV ya. Karena ternyata Amerika itu juga buat Namru. Namru itu pangkalan militer Amerika itu berbentuk kapal itu ada di Indonesia. Nah, anehnya pernah waktu itu di TV ada lebah. Lebahnya itu sungutnya itu kayak jadi ada taringnya dan yang disundut yang di sama lebahnya itu lebahnya bikin meninggal gitu. Nah, ini juga harus kita sadari ya. Bahaya-bahaya ini gitu harus kita sadari. Sebenarnya gini, vaksin itu baik banget asal di tangan yang tepat. Tidak kemudian dipolitisasi, tidak kemudian dikomersialisasi ya. Nah, makanya kan Dokter Siti Fadilah Supari, beliau kebetulan kamu udah pernah ketemu sama beliau langsung ya. Eh, Dulu beliau belum berhijrah, sekarang udah Masya Allah pakai kerudung ya. Nah, itu beliau sebagai dokter dan sekaligus eh, Menteri Kesehatan ya, mantan Menteri Kesehatan dulu waktu beliau jadi menteri, itu satu-satunya Menteri Kesehatan yang berani keluar dari WHO. Jadi beliau ini kalau kamu Kamda ya, beliau ini punya politik kesehatan ya. Jadi kita itu jangan polos-polos ya. Kita harus waspada, kita harus tadi berpikir mustanirah, harus berpikir cemerlang ya. Nanti kalau nabi itu beda lagi namanya berpikir suratul badihah itu lebih tinggi dibanding
berpikir cemerlang. Itu yang punya para nabi namanya Suratul Badihah. Berpikir cemerlang tapi cepat ya. Sehingga terhindar dari kematian. Kalau para nabi itu dikasih Allah pemikiran yang Suratul Badihah. Itu nanti next kapan-kapan kita bahas ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kita harus sadar, oh ternyata eh, kita harus cerdas memilih vaksinnya. Nah, kalau vaksinnya itu memang di tangan yang soleh, yang baik ya, itu insya Allah benar-benar bagus gitu. Nah, nanti juga bisa lihat di YouTube-nya Dr. Siti Fatilah Supari ya. Contoh yang bagus itu dulu kita punya vaksin cacar ya. Vaksin cacar itu kita yang pertama yang jual pakai tetes ya, pakainya oral ya. Nah, sama WHO itu kayak nggak disukai karena kita bisa merebut 35% pangsa pasar. Karena kan kasihan ya anak kecil kalau disuntik. Nah, Bu Siti Fadila itu dulu waktu beliau jadi menteri itu bisa eh, dibuat pakai tetes gitu. Jadi ditetes aja ya vaksinnya, vaksinnya. Nah, alhamdulillah, tapi terus sama WHO nggak suka gitu. Indonesia kok berhasil sih jual 35% kan. Akhirnya dikembaliin lagi, mereka buat pakai suntik lagi gitu. Nah, ini kita terus juga kata Dr. Felix ya, beliau juga waktu itu kan sempat ada rabies ya, kambing-kambingnya itu rabies waktu di New Zealand. Nah, itu alhamdulillah beliau pakai vaksin terus alhamdulillah itu bisa cepat tertangani karena kan kalau rabies itu kan harus segera ditangani ya. Itu karena bisa menyebabkan kematian karena menyerang otak ya. Nah, jadi intinya sekali lagi Kak Amanda itu bukan anti vaksin. Kak Amanda juga seneng pakai vaksin asal dia aman dan memang kita butuhkan. Karena Kak Amanda pernah juga ikut simposium nasional di Yogyakarta karena ternyata secara nasional penggunaan vaksin secara nasional terbaik itu penyerapannya itu ada di Yogyakarta, setinggi nasional paling tinggi itu di Jogja. Waktu itu di simposium itu ada dokter yang pro vaksin dan kontra vaksin ya. Sampai seru banget tuh. Waktu itu diundang juga mantan angkatan udara Amerika. Namanya Jerry DeGray ya. Dia itu mualaf, Masya Allah beli bapaknya itu mualaf. Nah, beliau bilang, kalau di Indonesia masih mending, varian vaksinnya masih 30 varian vaksin. Kalau di Amerika itu sudah 50 lebih varian vaksin. Apalagi kalau jadi tentara Amerika, itu lebih dari 75 bahkan 100 vaksin harus mau divaksin. Jadi bisa dibayangkan kakak-kakak. Nah, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, nanti Tafadol bisa tanya jawab yang harus kita sadar ya. Kita harus punya kepemimpinan sebagaimana dulu kita punya Khalifah Umar bin Khattab supaya Palestina itu bisa merdeka. Kita kembaliin aja lihat dulu, kita kembali ke sirah yang zaman dulu. Oh, ternyata di sirah itu pernah ya umat Islam ya menjadi pemimpin negara adidaya selama 1.300 tahun loh sudah pernah diterapkan. Kita punya dinar dirham yang punya pasar syariah yang adil. Kita nggak keikutan terseret seperti sekarang di free trade ya, pasar bebasnya Amerika yang tidak adil, yang dolar aja yang bisa maju, sedangkan mata uang yang lain itu kayak nggak ada laku gitu. Nah, kalau dalam syariah, kita punya mata uang dinar dirham yang akan kuat gitu. Dan itu sudah berlangsung 1.300 tahun. Maka kalau kita mau Baitul Maqdis, sekali lagi ya, kita pakai teknologi yang Rasulullah. Berhenti pakai kata Palestina, tapi diganti dengan Baitul Maqdis. Karena itu teknologi yang dari Rasulullah dan juga ada di hadis Rasulullah ya. Nah, jadi kalau kita mau balikin lagi, mari kita kembalikan bersatu lagi kayak dulu. Kita punya negara adidaya seperti kehilafahannya Umar bin Khattab. Kemudian kita punya khalifah yang bisa menyatukan kekuatan umat. Karena Masya Allah umat Islam itu punya sumber daya luar biasa. Punya uranium, punya nuklir, punya emas, punya batu bara. Itu semuanya minyak apalagi ya, black gold. Minyak itu black gold disebut. Nah, itu semuanya rata-rata di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi tinggal kita punya political will aja, insya Allah Baitul Maqdis itu bisa merdeka. Sekali lagi ya, reminder, kita akan disual, kita akan ditanya, apa yang sudah kita perbuat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, Bismillah ya, karena kemarin habis ada rapat
yang dilakukan sama Netanyahu, dia itu sepil jangan sampai kelipet khilafah itu tegak. Karena paling ditakuti Barat itu adalah khilafah tegak. Mereka takut banget karena kalau itu tegak, habislah habislah Yahudi, habislah kemudian Zionis, nggak ada lagi ya. Zionis tuh nggak akan lagi, apalagi Amerika, mereka akan kehilangan negeri-negeri yang bisa dijajah. Ya. Tapi reminder ya, sekali lagi kalau Islam berjaya, Yahudi Nasrani itu tetap boleh jadi warga warga negara namanya Ahlul Zimmah. Mereka akan dilindungi harta kehormatannya, boleh juga tetap beragama. Karena kan Islam nggak maksa gitu ya. Sebagaimana dulu di Baitul Maqdis, Khalifah Umar bin Khattab tetap mengizinkan para rahib, para pendeta itu tetap beribadah di tempatnya masing-masing. Afan atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.